시선 돌리지 말고 나를 바라봐줘 honey Look at me, look at me 나를 바라봐 나를 바라봐 Look at me, look at me 눈을 바라봐 눈을 바라봐 Look at me, look at me 나를 바라봐 나를 바라봐 Look at me, look at me 날 바라봐라봐 바라봐라봐 Pertama-tama kami akan membahas tentang bentuk pangkat. Oke, jadi sifat pangkat itu ada 7. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi dalam eksponen itu kalau misalkan ini kali dan pokoknya sudah sama, bisa menjadi tambah langsung di bagian eksponennya. Eksponen itu pangkat ya. Jadi kayak kalau misalnya A pangkat M itu M ini sebagai pangkat dan A ini sebagai pokoknya. Lalu ada yang A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kalau misalnya ini kan per itu kan sama kayak bagi. Jadi kenapa ini yang atas sama bawah bisa sama? Karena sama-sama dibagi. Lalu di sini terdapat A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi M ini di sini dikali sama N ini. Kalau misalkan ada tanda kurungnya. Lalu di sini ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalkan di sini negatif, maka di sini jadi positif. Tapi jika di sini negatif, maka di sini positif. Lalu di sini ada A pangkat 0 sama dengan 1. Yang terakhir ada A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung pangkat M. Selanjutnya saya akan membahas soal 9 A B pangkat 6 C pangkat 12 per 12 AB C pangkat 10. Jadi 9 per 12 nya kita sederhanain. Yang atas dibagi 3, yang bawah dibagi 3 menjadi 3 per 4. Lalu A nya itu karena yang di sininya kagak ada tulisannya, jadi bisa dianggap A pangkat 1 karena A pangkat 1 sama dengan A. Maka di sini jadi A pangkat 1 kurang 1. Lalu di sini B, karena di atas sudah diketahui B-nya B pangkat 6. Lalu bawahnya B pangkat 1 karena yang tidak ada pangkatnya artinya pangkat 1. Berarti jadi B pangkat 6 kurang 1. Lalu C-nya diketahui dari sini C pangkat 12 kurang 10 yang menghasilkan 3 per 4 kali A pangkat 0 kali B pangkat 5 dan kali C pangkat 2. A pangkat 0 yang menjadi 1 sehingga jawabannya karena 3 per 4 dikali 1 sama dengan tetap 3 per 4. Jadi 3 per 4 kali B pangkat 5 C pangkat 2. Selanjutnya ada beberapa contoh soal yang bisa dipelajari. Selanjutnya kita akan membahas bentuk akar. Bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan irasional sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Contohnya A akar N per B akar N sama dengan A per B akar N. Kemudian yang kedua ada A akar N dikalikan dengan B akar N akan menghasilkan A kali B akar N. Namun fungsi ini akan berfungsi jika akarnya sama. Kemudian A akar N diakarkan lagi dengan akar M sama dengan A akar M kali N. Kemudian kita akan membahas operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama ada akar A plus akar B sama dengan akar B plus akar A. Untuk bentuk akar yang pertama ini bisa dibolak-balik. Kemudian yang kedua ada buka kurung akar A dikali dengan akar B tutup kurung pangkat 2. Hasilnya adalah akar A akar B dikali akar A akar B. Kemudian yang ketiga ada akar A dikalikan dengan akar A, hasilnya adalah A. Untuk bentuk akar yang ketiga ini, jika akarnya sama dengan bilangan pokok yang sama, maka akarnya bisa langsung dihilangin. Kemudian yang keempat ada
akar A dikalikan dengan akar B sama dengan akar A dikali B. Kemudian yang terakhir ada X akar A dikali dengan Y akar A sama dengan X plus Y akar A. Untuk bentuk akar yang kelima ini dengan syarat akarnya harus sama. Teman-teman, ini adalah sifat merasionalkan bentuk akar. Yang pertama adalah akar A per akar B sama dengan akar A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan akar A dikali B sama per B. Dan yang kedua adalah A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Yang ketiga itu K per akar A plus akar B sama dengan K per akar A plus akar B. Nah, untuk yang ini teman-teman, untuk kalau di sini plus, ini akan berubah menjadi min. Kalau misalnya di sini min, ini akan berubah menjadi plus. Jadi ini kebalikannya. Jadi ini dikali akar A min akar B per akar A min akar B sama dengan K buka kurung akar A min akar B tutup kurung per A min B. Yang keempat, akar A plus akar B per K sama dengan akar A plus akar B per K. Ini sama seperti yang tiga, jadi yang ini diubah menjadi min teman-teman. Jadinya ini dikali akar A min akar B per akar A min akar B sama dengan akar A min B per K kurung akar A min akar B. Yang terakhir adalah min akar C per akar A plus akar B sama dengan akar C per akar A plus akar B dikali akar A min akar B per akar A min akar B sama dengan akar C buka kurung akar A min akar B kurung per A min B. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal akar 30 dikurang 10 akar 5. Ya. Jadi, akar 30 dikurang 10 akar 5 akan menghasilkan akar 30 dikurang 2 kali 5 akar 5. Dan hasilnya adalah akar 30 dikurang 2 akar 25 dikali akar 5. Lalu, akan menghasilkan akar 30 dikurang 2 akar 125. Nah, akar 125-nya ini dari akar 25 dikali akar 5. Untuk akar 30 ini adalah hasil dari 25 ditambah 5. Lalu untuk akar 125-nya ini adalah hasil dari 25 dikali 5. Hasilnya adalah akar 25 dikurang akar 5. Nah, akar 25 ini kan 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5 min akar 5. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan bilangan yang memiliki pangkat di dalamnya. Nah, di dalam pangkat persamaan eksponen itu harus terdapat variabelnya. Nah, ini adalah contoh sifat dari persamaan eksponennya, yaitu A pangkat F X sama dengan A pangkat G X. Lalu syarat-syarat dari persamaan eksponen. Seperti yang kita bisa dengar dari pengertian yang awal, syarat-syarat persamaan eksponen adalah persamaan eksponen harus memiliki variabel di pangkatnya. Maka jika yang bukan ada variabel di pangkatnya, bisa disimpulkan bahwa itu bukan persamaan eksponen. Nah, ini adalah contoh di mana persamaan eksponen yang benar dan yang bukan persamaan eksponen. Seperti yang nomor 1 dan 2 adalah persamaan eksponen, yang nomor 3 bukan persamaan eksponen. Sekarang kita akan membahas soal dari persamaan eksponen. Karena kita sudah mengerti pengertian dari persamaan eksponen dan syarat-syaratnya, kita akan mengerjakan soal persamaan eksponen yang lumayan simpel atau yang dasarnya. Ada pertanyaan yaitu 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 1. Kita harus ketahui dulu bahwa 3 dan 1 adalah bilangan pokok. 5x min 10 dan juga 0 adalah pangkat atau eksponen. Kita lanjut ke tahap kedua. Kita bikin dulu si satunya ini sama bilangan pokoknya dengan yang awal. Jadi kan yang awal sudah memiliki bilangan pokok 3.
Nah, yang satunya itu 1, kita harus setarakan dulu atau samakan. Maka kita bikin pangkatnya 3 pangkat 0. Karena 3 pangkat 0 menghasilkan 1. Lalu, karena persamaan eksponen hanya mengambil pangkat atau yang dibilang eksponen. Karena ada 3, 5x min 10 dan 0, maka 5x min 10 dan 0 kita masukkan atau kita besarkan saja, jadi kita tidak usah ada bilangan pokoknya lagi. Lalu karena itu kita tinggal substitusikan dan eliminasikan. Jadi kita bikin 5x min 0 sama dengan 5x min 10 sama dengan 0, jadi 5x sama dengan 10 karena dioperasikan atau min 10 nya dioperasikan ke daerah kanan, lalu jadinya 5x sama dengan 10. Baru karena itu kita operasikan lagi, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ini sebenarnya kalau mau dipanjangkan itu jadi x sama dengan 10 per 5. Jadi hasilnya x sama dengan 2. Selanjutnya adalah logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Bisa dibilang logaritma merupakan kebalikan dari eksponen. Bentuk umum logaritma adalah seperti berikut. Bentuk umum dari logaritma merupakan sebagai berikut. A merupakan bilangan pokok, B merupakan numerus, dan C merupakan hasil dari logaritma. Selanjutnya ada syarat logaritma. Syarat logaritma ada 3. Yang pertama, A dan B lebih besar dari 0. Yang kedua, A tidak boleh sama dengan 1. Dan yang ketiga, jika A tidak tertulis, maka A sama dengan 10. Selanjutnya, sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, A log dalam kurung B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang kedua, A log dalam kurung B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Yang ketiga, A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Yang keempat, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, kita lanjut ke sifat selanjutnya. Nah, sifat yang kelima ini, A pangkat N log B itu sama aja kayak 1 per N A log B. Jadi, N-nya itu udah gak jadi pangkat lagi, tapi berubah jadi pecahan. Nah, sifat yang keenam, A pangkat N log B pangkat M. Nah, pangkatnya ini kita ubah jadi pecahan, jadi M per N A log B. Jadi ini nggak gitu beda jauh dengan sifat yang kelima. Sifat yang ketujuh, A log B itu sama kayak 1 per B log A. Jadi kalau misalnya kalian mau tukar posisi A sama B-nya, kita pakai sifat yang ini. Selanjutnya, nah sifat yang ke-8, A pangkat A log B itu sama dengan B. Jadi kalau misalnya posisi A log B-nya ini sebagai pangkat, kita bisa langsung ambil B-nya. Sifat yang ke-9, A log A itu sama dengan 1. Nah, sifat yang ke-10, A log 1 sama dengan 0. Jadi kalau misalnya berapapun angka yang ada di sini, kalau misalnya ininya 1, berarti dia akan jadi 0. Nah, sifat yang terakhir yaitu A log B itu sama kayak log B per log A. Nah, nilai P-nya ini itu bebas, kalian bisa tentuin sendiri, asalkan P yang di atas sama yang di bawah ini sama. Nah, di sini saya akan membahas soal 6 log 9 ditambah 6 log 8 dikurang 6 log 2. Nah, di sini karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 6, maka kita langsung menuliskan 6 log dalam kurung 9 dikali 8 per 2. Mengapa bilangan 9 bisa dikalikan dengan bilangan 8? Karena di sini menggunakan sifat yang pertama, yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Lalu, mengapa bisa dibagi 2? Karena kita menggunakan sifat kedua, yaitu A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Gitu. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu 6 log 72 per 2. Lalu, selanjutnya 72 dibagi 2 yaitu 36 dan 36 diakar sehingga menghasilkan 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. Nah, di sini kami menggunakan sifat ketiga yaitu
A log B pangkat M sama dengan M dikalikan A log B. Lalu ini menghasilkan 2 dikalikan 6 log 6. Mengapa 6 log 6 bisa menjadi 1? Karena kita menggunakan sifat yang ke-9, yaitu A log A sama dengan 1. Jadi 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Nah, soal selanjutnya yang kita bahas adalah 2 log X pangkat 3 dikurang 2 log 27 sama dengan 3. Nah, jadi 2 log X pangkat 3 kita ubah, dan ini kan harusnya dibagi. Nah, kenapa di 1 kali, jadi 2 log X pangkat 3 dikali 1/27, karena harusnya kan per 27 langsung, atau bisa kalian langsung jadi 2 log X pangkat 3/27 sama aja. Nah, ini kenapa bisa 2 log 8? Jadi kan pada dasarnya logaritma itu kebalikan dan eksponen. Jadi bisa kita katakan kalau misalnya 2 log 8 ini kalau kita ubah ke bentuk eksponen adalah 2 pangkat berapa yang hasil 8, yaitu 2 pangkat 3. Jadi 2 log 8 ini sama dengan 3 ya teman-teman. Nah, karena lognya udah sama nih, 2 log kita ilangin aja, jadi X pangkat 3/27 sama dengan 8. Karena ini per, kita ilangin dengan cara kita ilangin 27-nya dengan cara kita kalikan dengan 27. Nah, ini harus 27 ya. Jadi X pangkat 3 sama dengan 8 kali 27. Kenapa cuma X3? Karena kita mau ngilangin 27-nya kan, dengan dikali 27 tadi, maka 27-nya sudah hilang. Nah, jadi 8X pangkat 3 dikali 8 sama dengan 8 kali 27. 8 kali 27 itu 216. Nah, karena tadi pangkat 3, kita mau nyari nilai X-nya kan. Nilai X-nya ini kita pindahin pangkat 3-nya, jadi pindah ke sini, jadi akar 216 akar 3 sama dengan 6. Jadi kita temuin kalau X-nya itu sama dengan 6. 시선 돌리